warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang persiapan kemerdekaan dan perumusan dasar negara. Dirli atau Wisnu, Fauzan ada yang tahu enggak? Ada. Kalau enggak tahu, Ibu jelaskan sedikit ya materinya ya. Ya, dengarkan ya. Boleh nanti kalau misalnya Wisnu, Dirli mau bacanya. Masa persiapan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia selama penjajahan telah menimbulkan kesadaran bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan bangsa, Indonesia dapat memerdekakan diri dari penjajahan. Nah, tokoh-tokoh penting yang berusaha keras dalam mempersiapkan kemerdekaan dan perumusan dasar negara, marilah kita teladani sikap dan semangat dari para tokoh tersebut. Kalian sebagai generasi bangsa ikut ambil bagian dari perjuangan bangsa untuk membebaskan diri dari kebodohan. Nah, tugas kalian yaitu untuk mengisi kemerdekaan dengan sikap dan semangat rajin belajar. Jepang mengizinkan Indonesia mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimi Gayo. Beberapa badan usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu atau BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam Perang Pasifik. Armada militer Jepang semakin terdesak. Pulau Halmahera dan Pulau Morotai di Maluku. Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Kunikai Kaiso mengumumkan bahwa Indonesia diperkenankan merdeka di kemudian hari. Nah, setelah itu dalam situasi yang makin kritis, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disebut dengan BPUPKI. Nah, yang kedua yaitu mempersiapkan Lembaga Latihan Nasional atau Kenkuko Gaikun. Yang ketiga yaitu memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Maksud dan tujuan pembentukan BPUPKI ialah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengatakan bahwa dasar negara Indonesia mereka adalah Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, dan 3. Mufakat atau demokrasi, dan 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain Bung Karno, dalam rapat BPUPKI tersebut juga Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Nah, Wisnu mau bacanya? Mau baca? Ini yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Dan yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan rakyat. Nah, anggota dari BPUPKI yaitu ada 9 orang. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Kedua, Mohatta. Yang ketiga, K. H. Wahid Hashim. Yang keempat, Muhammad Yamin. Yang kelima, Ahmad Subarjo. Dan yang keenam, Maramis. 7, Abdul Kahar. Dan 8, Haji Agus Salim. 9, Adi Kusno Cokro Suyoso. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita langsung detik-detik proklamasi. Nah, ada yang tahu tidak detik-detik proklamasi, kapan proklamasi itu dikemerdekakan? Ada yang tahu tidak nih? Ulang deh. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang detik-detik proklamasi. Di antara Wisnu, Fauzan, jadi ada yang tahu tidak kapan detik-detik proklamasi dikemerdekakan? Ada yang tahu tidak nih? Tidak tahu? Nah, pada pagi subuh tanggal 17
Agustus 1945. Terus di sini Ibu ada soal evaluasi. Nah, nanti kalian kerjakannya di rumah ya. Ibu bakalan nyebutkannya satu-satu. Tiga. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan materi tentang detik-detik proklamasi. Di sini ada yang tahu enggak kapan detik-detik proklamasi dikumandangkan? Enggak tahu? Nah, Ibu jelaskan ya. Detik-detik proklamasi pada pagi subuh yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Para pemimpin yang terlibat dalam penyiapan naskah proklamasi telah sepakat bulat untuk melangsungkan upacara proklamasi di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 di Jakarta. Tepat pada pukul 10, Insinyur Soekarno berpidato singkat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Acara selanjutnya upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh S. Wood dan Latif Hendraningrat yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Soekarno, Bung Hatta meminta agar teks proklamasi diperbanyak dan disiarkan ke seluruh dunia. Dengan bantuan kantor berita Domei, berita itu segera menyebar luas ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita ngerjain soal yaitu 1-5 aja ya. Yang pertama ya tulis dulu yuk. Mana yang tulis? Ini siap-siap kok tulis. Yang pertama yaitu Perang Pasifik disebut juga dengan perang ya. Perang Pasifik disebut juga dengan perang ya. Nah, yang kedua, dalam perang Pasifik pihak sekutu dipimpin oleh negara titik. Nah, yang ketiga, wilayah komando Angkatan Laut yang berpusat di titik-titik ada. Yang keempat, wilayah komando Angkatan Darat yang berpusat di wilayah komando Angkatan Darat yang berpusat di adalah. Nah, yang terakhir, siapakah nama Panglima Armada Angkatan Laut? Tulis. Yang kelima, siapakah nama Panglima Armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyerbu Kepulauan Leyte? Nah, selesai. Ayo duduk rapi-rapi yuk. Dulu yuk. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.